Jumpa lagi di Jati TV. Kali ini kita datang dengan sebuah video yang kalian tunggu-tunggu, ya, memilih laptop gaming murah, tepatnya dari kisaran 9 juta sampai dengan 15 jutaan. Oke, banyak yang nyari laptop dengan performance tinggi, tapi memang budgetnya terbatas. Ya, di sini letaknya fungsinya si laptop gaming murah yang dari 9 jutaan sampai 15 jutaan, karena ini yang paling banyak dicari memang. Dan ini variannya sebetulnya juga lumayan banyak, dan kali ini kita ada sekitar 10 laptop yang akan kita bahas. Tapi kita tidak akan membatasi pilihan kalian hanya pada 10 laptop ini aja. Kenapa? Karena sebetulnya masih ada pilihan-pilihan lain dan kemungkinan harga juga bisa bergeser, spesifikasi bisa geser-geser dikit. Jadi kami harap dari video ini kita bisa menjelaskan kira-kira spesifikasi seperti apa yang akan pas banget buat kalian. Jadi harapannya kalian bisa paham speknya itu apa yang penting, part mana yang penting dari video ini. Dan sebetulnya semua hasil pengujian yang kami tampilkan dalam video ini sudah pernah kami tampilkan dalam video-video sebelumnya. Jadi kami hanya merangkum data saja untuk mempermudah kalian memahami apa yang sudah kami paparkan sebelumnya. Sayangnya, di akhir April 2020 ini memang laptop gaming dengan Intel Core yang generasi ke-10 itu masih di atas 15 jutaan semua. Dan kemudian juga ada yang dari AMD Ryzen seri 4000 itu juga belum ada yang datang. Jadi kita akan bahas mengenai Intel Core generasi 9 dan Ryzen seri 3000. Nah, jangan lupa ya, belanja di rumah untuk kebutuhan elektronik itu di Shopee aja ya. Mulai dari smartphone, aksesoris, kebutuhan komputer, kerja di rumah atau work from home itu bisa didapat di Shopee. Elektronik rumah dari dapur sampai aksesoris gaming itu semuanya ada dan lebih murah di Shopee ya. Karena di Shopee kamu bisa dapatkan gratis ongkir ekstra potongan sampai dengan Rp50.000 dan voucher cashback spesial untuk produk elektronik. Langsung aja cek page elektronik murah di Shopee sekarang. Oke, laptop-laptop ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Acer Predator Triton 300 ya. Ya, ini pakai Core i5 9300H, RAM 8GB, SSD besar 512, GTX 1650 GeForce-nya, dan ini sudah punya layar 144 Hz dengan kisaran 14 jutaan di situ ya. Lalu ada MSI Alpha 15, ini yang paling diantisipasi tahun lalu ya, akhir tahun kemarin, yang pakai Ryzen 7 3750H, RAM 8GB dengan SSD besar 512, Radeon-nya juga RX 5500 ya, 144 Hz dan per RGB di harga 15 juta, sekitar 15.500.000 ya. Pertanyaannya apakah racikan ini benar atau tidak, nanti kita lihat ya. Nah, ada kan kita nanti perbandingan kita bacain. Lalu ada lagi MSI GF63 Tin 9 RCX. Yang satu ini pro kontra banget ya. Ada yang bilang panas, ada yang bilang segala macam. Nah, kita sudah pernah tes yang Core i7 9750H-nya dengan RAM 8GB, SSD 256, GTX 1050 Ti 4GB. Ini menarik, 1050 Ti 4GB ya, ini bukan 1050 3GB ya. Jadi ini ya 1050 paling kencang. Dan harganya juga 12.959.000, dan saya lihat MSI sering banget potong-potong harga di sini ya. Masih ada varian i5 yang belum kita bahas di sini, tapi kalian bisa memperkirakan sendiri performa seperti apa setelah kalian menonton video ini tentunya. Kemudian ada HP Pavilion Gaming. Ini juga yang lumayan menarik karena dia pakai Ryzen 7 3750H, 8GB RAM, 256 SSD plus 1 TB hard disk ya, GTX 1660 Ti. Nah, ini GTX-nya tinggi ini di sini ya, dengan harga kisaran 14.459.000. Lalu ada lagi Lenovo Legion Y540 ya, laptop yang bentuknya kayak laptop bisnis digabung dengan laptop gaming ya. Ini menarik karena dia pakai Core i5 9300H, RAM 8GB seperti biasa, SSD besar di 512, GTX 1650 di sini 4GB dengan harga kisaran 14.499.000. Tapi yang menarik, dia sudah dilengkapi dengan Office. Iya, jadi Office-nya sudah gratis di situ, dan proteksinya dari si Lenovo ini yang sangat menarik sekali, karena ya kalian mau jatuh pun masih digaransi ya selama 2 tahun.
Kemudian ada lagi HP Pavilion Gaming 15 yang pakai Ryzen 5 3550H. Ini sangat menarik kemarin pada saat kita review. Kenapa spesifikasinya tinggi dengan 512 SSD, GTX 1050 3GB. Ingat yang 3GB ini lebih kencang dari 1050 biasa karena ini sebetulnya 1050 Ti dan harganya di bawah 10 juta, 9.999.000 tepatnya. Lalu ada juga Acer Nitro 5 yang keluaran tahun 2019, Ryzen 5 juga 3550H, 8GB RAM, ada harddisk 1 TB ya. Ini menggunakan RX 560X 4GB ya, Radeon yang dipakai dengan harga 9,8 juta. Dan ada varian pakai SSD di harga sekitar 10,9 juta juga. Ya, ini lagi-lagi menarik karena harganya miring. Kemudian tentunya kita juga masukkan Lenovo IdeaPad L340 Gaming. Ya, ini dulu juga banyak dicari yang pakai Core i5 9300H, 8GB RAM ya. SSD besar di 512, GTX 1050 3GB, jadi harusnya kencang dengan harga kisaran cuma 10.999.000. Bahkan banyak yang diskon di bawah itu. Ya, ini akan menarik sekali untuk melihat pada saat ini dibandingkan dengan yang lain. Kemudian di sisi agak ke atas lagi ada HP Pavilion Gaming 15 yang pakai Core i7 9750H. Hah? Ada Core i7? Iya, ada Core i7 di sini. Ya, 8GB RAM-nya, 256GB SSD plus 1 TB hard disk, GTX 1650 4GB, harga 13.999.000. Lalu laptop satu ini yang dulu di awal tuh menggemparkan banget dengan harganya yang di bawah 10 juta. TUF Gaming FX 505 DD ya, Ryzen 5 3550H, 8GB, 512 SSD, GTX 1050 3GB, dan ini datang dengan spesifikasi baru yang 120 Hz. Kalau yang kemarin yang kita review ini yang bukan 120 Hz, ini spek baru, sekarang dia ganti spek. Harganya nggak ganti, tetap aja 10 juta kurang dikit aja gitu ya. Jadi sangat menarik sekali. Nah, tentunya masih ingat kan, laptop-laptop ini bisa didapatkan di Shopee. Oke, mari kita mulai membahas semuanya. Pelan-pelan ya. Ya, mungkin butuh waktu sedikit memang pembahasannya, tapi kita coba tuntun kalian untuk bisa memahami satu persatu. Oke, kita mulai. Pelan-pelan aja kita mulai. Dari CPU ya. Di sini kita lihat ada yang menggunakan Ryzen 5 3550H seperti Asus TUF Gaming ya, FX 505 DD, Acer Nitro 5, HP Pavilion Gaming 15 yang di bawah 10 juta. Kelihatan memang kalau Ryzen 5 3550H ini pasarannya akan di sekitaran 10 atau kurang ya. Ini. Kemudian ada yang pakai Ryzen 7 3750H, ada HP Pavilion Gaming 15 dan MSI Alpha 15. Terlihat di sini bahwa Ryzen 7 rata-rata dipasangkan dengan GPU yang lebih kencang lagi ya. Dan harganya tidak di kisaran 10 memang ya. Jadi kisarannya sudah mendekati sekitar 14 sampai 15, kurang lebih sekitar segitu. Kemudian ada Core i5 9300H ya. Nah, di sini ada 3 yang kita present di sini. Ada Lenovo IdeaPad L340 Gaming. Nah, ini lucu karena harga dekat 10 juta. Kemudian ada Lenovo Legion Y540 dengan GPU lebih kencang. Di sini harganya sedikit lebih tinggi tapi ada bonusnya. Kemudian ada Predator Triton 300 yang terakhir kita review dari Acer. Lalu ada i7 9750H di sini. Di dalam rentang 9 sampai 15 jutaan, dan bahkan dia tidak mencapai 15,5 juta gitu ya. Ada HP Pavilion Gaming 15 DK0042TX dan ada MSI GF639 RCX. Ya, ini akan sangat menarik sekali kalau kita lihat nanti hasil uji performanya tentunya. Jadi kalau ada yang cari prosesor kencang, ini ada di sini nih sebenarnya. Menarik sekali. Oke, untuk RAM ya, kita bisa bilang bahwa semua RAM-nya itu 8GB aja, memang nggak ditambah jadi 16. Kalau kalian nemu 16GB, kalian harus perhatikan spek lainnya ya. 8GB rata-rata dan single channel semua. Kenapa? Karena tujuannya biar kalian bisa upgrade ke 16GB, 88 dual channel performa maksimal itu tentunya ya. Nah, dengan satu pengecualian, Lenovo IdeaPad L340 Gaming. Nah, yang satu ini nggak bisa di-upgrade, single channel doang. Perhatikan nanti pada saat pengujian. Ini hanya bisa single channel, nggak bisa dual channel, nggak bisa di-upgrade ya, nggak bisa di-upgrade jadi dual channel. Kalian bisa ganti dari 8 ke 16 mungkin, tapi kalian nggak bisa upgrade ke dual channel.
Lalu untuk storage kita lihat sudah semakin banyak yang tidak menggunakan hard disk, dengan pengecualian yang kita tes adalah Acer Nitro 5. Tapi ini pun sebetulnya punya opsi yang pakai SSD. Kami akan lebih prefer yang pakai SSD karena ya ketahanannya jauh lebih tinggi, performanya jauh lebih tinggi. Itu membuat prosesor kalian yang kencang-kencang di level laptop gaming ini jadi bisa terpakai di situ ya. Oke, kita bisa lihat di 256 GB SSD ada si GF63 dari MSI Tin 9 RCX ya. Kemudian ada yang 256 GB SSD plus 1 TB hard disk, itu adanya di Pavilion Gaming. Ada dua Pavilion Gaming yang menggunakan konfigurasi serupa ya. Lalu sisanya menggunakan 512 GB SSD, ini yang saya paling suka sebenarnya ya, tapi tentunya masih tergantung budget kalian juga. Asus TUF Gaming, Pavilion Gaming 15 yang Ryzen 5, kemudian IdeaPad L340 Gaming, Lenovo Legion Y540 dan Predator Triton 300 itu semuanya pakai 512. Sepertinya ini akan jadi tren ke depannya. Lalu kita lihat GPU-nya. Ya, jadi dari paling bawah kita lihat ada yang pakai Radeon RX 560X, itu adanya di Acer Nitro 5 ya. Kemudian naik sedikit ada GeForce GTX 1050 3GB. Lagi-lagi ini lebih kencang daripada 1050 polos yang 4GB ya. Itu ada di Asus TUF Gaming 505DD, Pavilion Gaming 15, kemudian Lenovo IdeaPad L340 Gaming ya. Naik sedikit kita ada GTX 1050 Ti yang 4GB. Nah, kalau Ti kenceng nih ya. Ada di MSI GF63 Tin 9 RCX. Kemudian kita naik lagi ada GeForce GTX 1650. Sebagai acuan, GTX 1650 ini jauh dari GeForce GTX 1050 Ti. Ya, jauh banget ya. Jadi GPU ini dipakai di Pavilion Gaming 15 yang pakai Core i7, Lenovo Legion Y540 dan Predator Triton 300. Kemudian dengan performa yang nyaris serupa dengan GTX 1650 itu ada Radeon RX 5500M. Ya, ini adanya di MSI Alpha 15. Lalu yang paling kencang yang bisa dijumpai di laptop gaming dengan harga maksimal 15 jutaan ada GeForce GTX 1660 Ti. Yang dipakai ini varian Max-Q ya, tapi ya ini ada di Pavilion Gaming 15 yang pakai Ryzen 7. Nah, hal yang menarik di level ini semua integrated graphics itu aktif. Jadi kalian punya CPU, integrated graphics dan tambahan grafik tambahan ya, GPU untuk gaming tentunya. Bahkan di Legion Y540 kita bisa pilih untuk mematikan integrated graphics jika ada kondisi yang membutuhkan itu. Jadi kalau kondisi Anda spesifik membutuhkan bahwa jangan sampai nih aplikasi nyasar pakai integrated graphics, bisa dipaksa kalau di Legion Y540. Oke, menarik? Ya, kalau sudah tertarik, lihat ya, laptop-laptop ini kalian bisa temukan di Shopee. Nah, kalau untuk desain, kalian harus lihat sendiri gambarnya. Kalian harus lihat sendiri, kita udah ngasih lihat contoh-contoh gambarnya ya. Kalian butuh desainnya seperti apa. Ada yang desainnya gaming banget gitu, ada yang desainnya minimalis, kayak Y540 minimalis ya. Terus yang IdeaPad juga minimalis. Sementara ya mungkin kan ada yang mau show off pakai bentuk-bentuk gaming, pakai RGB keyboard ya. Itu pilihan gitu ya. Itu bisa diperhatikan dalam video-video yang sebelumnya dan ya kalian juga bisa dalam spesifikasi mereka ya. Kemudian untuk display layar kita bisa lihat, kalian harus tentukan panel, ada yang TN, ada yang IPS gitu ya. Dan kemudian untuk refresh rate kalian juga harus milih di sini ada 60, 120, 144. Ya, ada pilihannya di sini 60, 120, 144 ya. Kalau kalian nggak benar-benar butuh di gaming, 60 akan membantu untuk mengirit daya kalian gitu ya. 120 dan 144 akan sangat berguna sekali kalau kalian benar-benar gaming butuh e-sport, apalagi CSGO itu penting banget untuk 120 sampai 144 Hz gitu ya. Tapi pada saat kalian lebih cenderung ke content creation buat ngedit video, kalian bisa melihat ke arah yang lain, ke arah kualitas layar gitu kan. Harus memiliki IPS harusnya layarnya ketimbang melihat di refresh rate-nya. Untuk 120 Hz kita ada di Asus TUF Gaming FX 505DD dan 144 Hz itu ada di Predator Triton 300 dan MSI Alpha 15. Kemudian untuk konektor, di semua laptop kita bisa lihat ada HDMI, Ethernet, LAN ya, ada USB 3.1 Type A yang gede, itu semua ada. USB Type C juga ada di semuanya kecuali di TUF Gaming FX 505DD ya. Ya murah, jangan berharap terlalu banyak ya. Dan ada dua laptop yang menggunakan USB 3.1 Gen 2 Type C. Ini paling kencang mungkin untuk 3.1 ya, Gen 2 soalnya. Ya, itu dari Pavilion Gaming i7 9750H dan Legion Y540.
Kemudian ada lagi yang memiliki mini DisplayPort, ini untuk output tambahan. Jadi nggak cuma HDMI, bisa lewat mini DisplayPort, bisa pakai beberapa display tambahan. Nah, buat kalian yang butuh layar lebih dari 2 mungkin ya, sampai 3 layar gitu mungkin, ini, jadi layar laptop satu, eksternalnya 2, ini mungkin penting ya, ada DisplayPort, mini DisplayPort. Jadi ini ada di Legion Y540, ada di Predator Triton 300 dan MSI Alpha 15. Semakin menunjukkan kenapa harganya segitu ya. Hal yang menarik lagi kita lihat di audio jack ya. Kenapa? Karena semua rata-rata pakai audio jack combo dengan pengecualian di MSI Gaming, MSI Alpha 15 itu ya. Itu beda. Dia pakai terpisah konektornya. Jadi buat kalian yang memang bener-bener butuh ini terpisah, ya itu ada di MSI Alpha 15. Oke, untuk konektivitas wireless tentunya kalau mau gaming kita butuh konektivitas wireless Wi-Fi tentunya butuh banget. Ya, semuanya pada pakai Wi-Fi AC udah. Ya udah nggak ada yang non AC. Jadi bisa 5 GHz semua. Dengan pengecualian Predator Triton 300. Kenapa? Yang satu ini Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6. Jadi bahkan lebih tinggi lagi. Ya kalau pakai Wi-Fi 6 bisa ke AC juga atau Wi-Fi 5 bisa. Tapi ya kalau kalian benar-benar butuh Wi-Fi buat kedepannya, butuh Wi-Fi yang paling canggih ada di situ. Nah untuk backlit keyboard semuanya juga punya backlit keyboard ya, jadi nggak ada masalah mau kalian pilih yang manapun keyboardnya bisa nyala gitu ya. Tapi kalau butuh yang lebih ekstra sedikit yang ada warna-warnanya gitu, yang punya beberapa zona warna itu ada di Predator Triton 300, dan kalau butuh full per key RGB itu hanya ada di MSI Alpha 15. Nah, ingat nggak bahwa belanja dari rumah untuk kebutuhan elektronik itu di Shopee aja gitu ya. Mulai dari smartphone, aksesoris, kebutuhan komputer, untuk kerja di rumah, belajar di rumah, work from home ya gitu ya. Elektronik rumah dan dapur sampai aksesoris gaming, itu semuanya ada dan lebih murah di Shopee ya. Karena di Shopee kamu bisa dapetin gratis ongkir ekstra, potongan sampai dengan 50.000 dan voucher cashback spesial untuk produk elektronik. Langsung aja cek page elektronik murah di Shopee sekarang. Oke, sekarang mari kita masuk ke performa. Ini yang mungkin agak kesulitan untuk membacanya karena kalau nonton video satu memang agak repot. Untuk semua laptop yang kita tes ini, kita menggunakan Cinebench R15 dengan looping 20 kali untuk ngelihat performanya bisa ngedrop atau enggak, dan kalau ngedrop sampai seberapa jauh gitu ya. Seperti biasa. Oke, jelas kalau kita lihat semua laptop yang menggunakan i7 9750H ini meraih skor paling tinggi. Selalu paling tinggi. Ya, jadi kalau kalian butuh performa prosesor adanya di situ. Ya. Kemudian keduanya kita lihat adalah Core i5 9300H, ya. Iya benar. Bukan Ryzen 7, bukan. Tapi Core i5 9300H yang paling kencang nomor 2, ya. Gitu. Dengan pengecualian IdeaPad L340 Gaming. Iya, skor i5-nya rendah sekali, kayak di cap gitu. Mungkin karena laptopnya tipis, jadi dia nge-cap nahan performanya supaya tidak membuat suhunya terlalu tinggi, mungkin gitu. Ya, performanya menjadi kalau hanya lihat Cinebench itu mirip seperti Ryzen 5 dan Ryzen 7. Hal yang menarik adalah di Ryzen 5 dan Ryzen 7 ya. Kenapa? Karena perbedaan skornya nggak jauh gitu. Bahkan kita bisa nemu Ryzen 5 lebih kencang dari Ryzen 7 gitu ya. Jadi kalian harus selalu memperhatikan performance skornya. Ya ini bisa jadi kalian mendingan ambil Ryzen 5 ketimbang ambil Ryzen 7-nya ya. Kalau Ryzen 5-nya lebih kencang gitu ya. Sebagai contoh ya di sini MSI Alpha 15 ya yang di harga 15 jutaan itu sebetulnya skor untuk Ryzen itu paling rendah. Ya, agak aneh padahal dia di Ryzen 7 pakainya ya. Satu hal yang saya perlu peringatkan dari Cinebench ini hanya ngetes core. Dia sama sekali tidak hampir nggak ada efek dari cache memory yang ada dalam prosesor. Jadi kenyataan di lapangannya nanti akan bisa beda. Pada saat kalian pakai game segala itu bisa akan beda ketimbang kita cek core-nya doang seperti ini. Tapi paling nggak ini adalah indikator, salah satu indikator aja bahwa oke, kalau performanya rendah, ini berarti core-nya ternyata yang kurang kencang. Nanti kita lihat efek dari cache memory dan lain-lain, kita lihat di pengujian-pengujian berikutnya. Lalu kita juga sering pakai Tridimac Firestrike. Nah ini semua juga reviewer lain juga banyak yang pakai. Hati-hati membaca Tridimac Firestrike. Tridimac Firestrike hanya ngecek performa GPU doang. CPU-nya nyaris nggak ngaruh. Jadi kalau tadi Cinebench itu hanya CPU doang dan core-nya doang. GPU-nya nggak ngaruh sama sekali di situ. Firestrike hanya GPU doang.
CPU-nya hampir nggak ngaruh, ya. Mari kita lihat. Ya, skor tertinggi tentunya dapat di GTX 1660 Ti Max Q ya, yang ada dalam Pavilion Gaming ya. Kemudian urutan selanjutnya kita bisa ada Radeon RX 5500M, GTX 1650, GTX 1050 Ti 4GB, dan perbedaannya ada perbedaan tipis antara RX 560X dengan GTX 1050 3GB. Tapi ingat, ini hanya performa GPU-nya saja. Harus dipadu-padankan dulu nih ya, antara CPU, cache memory, bandwidth RAM, terus GPU. Nanti baru kita lihat performa benernya gimana. Nah, untuk gaming test, kalian mungkin bisa lihat bahwa setiap kali kita bikin pengujian, memang ada banyak game yang kita uji, ya. Dan memang dari awalnya dulu kita lebih cenderung kita ngasih setting di mana ini setting yang masih direkomendasikan, gitu. Bukan ini setting maksimumnya, terus semuanya berantakan hasilnya. Enggak, kita settingnya masih direkomendasikan. Karena pandangan kami adalah kalau kalian mau beli ini, kalian tentu pingin lihat ini jalannya pakai setting yang seberapa, gitu ya. Tapi kita bisa ngekstrak data, dan akhir-akhir ini kita juga memang menggunakan satu setting aja. Jadi beberapa game kita masih bisa ekstrak dan kita bisa bandingkan. 4 game yang paling banyak kita uji adalah Dota 2, CSGO, Shadow of the Tomb Raider, sama Assassin's Creed Odyssey. Pengujian kita juga sudah sejak lama menggunakan metode tes di single channel, yaitu bawaan, dan tes di dual channel yang kita upgrade sendiri, karena kita selalu menyarankan upgrade ke dual channel, terutama buat yang AMD. Oke, kita masuk ke Dota 2 dalam kondisi single channel. Berarti ini adalah kondisi di mana kalian baru beli langsung pakai. Ya, ini single channel aja gitu ya. Legion Y540 dan MSI GF63 ya, yang lucunya ini mampu mencapai minimum FPS tertinggi di atas 80 FPS. Sangat menarik sekali. Jadi kalau kalian main Dota 2 mau langsung pakai aja, dua laptop ini akan langsung bisa dipakai, hajar langsung jalan. Lihat bahwa mix-nya berubah ya. Tadi lihat hanya Cinebench begitu urutannya, kemudian hanya Fire Strike begitu urutannya. Begitu gamenya masuk, berubah urutannya, berubah total. Ya, lucu kalau kalian lihat Fire Strike MSI Alpha 15 dengan 5500-nya itu paling atas. Begitu kita masuk dalam Dota 2, kita lihat bahwa MSI Alpha 15 dan Nitro 5 itu memiliki minimum FPS di bawah 60 FPS di sini. Ya, jadi ini mesti diperhatikan banget. Nah, lalu sekarang kita upgrade jadi dual channel ya. Setelah jadi dual channel, kita bisa lihat Triton 300, Legion Y540, of course, MSI GF63 itu memiliki FPS tertinggi kisaran 105 minimum FPS ya, 105 sampai 110, tinggi banget sih untuk Dota 2. Lalu kita bisa lihat efeknya jadi dual channel pada Dota 2 di MSI Alpha 15 dan Nitro 5 itu meningkat setelah upgrade. Jadi mau beli yang pakai Ryzen harus upgrade RAM-nya. Berarti harga itu harus ditambah dengan harga upgrade RAM ya. Jangan cuma lihat harga itu doang. Lalu kita masuk ke CSGO. Balik lagi single channel lagi kita ya. Oke, kita lihat bahwa lagi-lagi Legion Y540 ini minimum FPS-nya paling bagus dibanding yang lain. Kita nggak tahu dari mana dia bisa dapat ini hanya dengan single channel, bagus banget ya. Dan lagi-lagi MSI Alpha 15 dan Pavilion Gaming 15 yang Ryzen 5 ini minimum FPS-nya paling rendah. Kemudian kita masuk ke CSGO. Pada saat kita buat jadi dual channel, kita lihat peningkatan FPS-nya terjadi di semua laptop. Legion Y540 tuh masih tetap punya minimum FPS paling tinggi, tapi yang lain juga naik ya. Pavilion Gaming 15, yang Ryzen 5, MSI Alpha 15 tuh peningkatannya signifikan. Dari ada yang dari 115 FPS ke 174, ada 110 ke 140 FPS. Ini luar biasa ya, signifikan sekali peningkatannya. Jadi kelihatannya kalau kalian mau memanfaatkan itu layar 120 atau 44 Hz, dual channel itu wajib. Oke, kita pindah ke Shadow of the Tomb Raider dalam kondisi single channel. Ya, pada saat ini memang kita masih di awal-awal itu bikin beberapa setting kualitas gambar karena kita lihat nggak make sense. Ngapain kita bikin pengujian sementara gambarnya 15 FPS? Kita mau kasih tahu kapan kalian bisa main dengan nyaman di resolusi seperti apa, di kualitas gambar seperti apa. Jadi memang ada yang low, medium, dan high di sini. Mari kita bagi-bagi dulu ya, kita lihat. Nah, ada beberapa laptop dengan FPS bisa sampai di bawah 40. Dalam kualitas low, itu ada TUF Gaming FX 505DD, Indapet L340 Gaming, MSI GF63 Aten 9 RCX, Pavilion Gaming 15 Ryzen 5. Jadi kelihatannya ini linknya ke GPU banget ya. Tadi lihat Fire Strike
lihat di sini lagi, ini nge-link ke GPU. Jadi Shadow of Tomb Raider ini kayaknya bebannya ada di GPU banget. Meng-upgrade ke dual channel nggak banyak efek di Shadow of the Tomb Raider, ya, nggak banyak efek. Peningkatan ada di 5 FPS di TUF Gaming dari 30 sampai ke 35, lalu Pavilion Gaming Ryzen 5 dari 38 FPS ke 43. Lumayan. Lagi-lagi menguatkan bahwa harus dual channel kalau kalian pakai AMD Ryzen, ya. Tapi ada sebuah peringatan di sini bahwa kalau GPU kalian emang mepet rata kiri ke bawah gitu ya, terlalu mepet ke bawah, game baru nanti akan bisa masalah gitu, akan bisa kurang kenceng gitu. Lalu kita masuk ke Assassin's Creed Odyssey single channel. Kualitas gambar yang digunakan emang berbeda, ada low dan medium tergantung laptop yang diuji, dan sebagai catatan game ini sensitif banget sama RAM ya. Semua laptop ini awalnya bisa di bawah 35 fps pada saat pakai single channel ya. Dan yang menarik untuk dilihat bahwa semua Ryzen tidak bisa mencapai 30 fps pada saat yang di harga segini ya, pada saat menggunakan single channel. Nggak ada yang nyampe 30 fps. Sementara semua yang pakai i5 dan i7 itu bisa 30 atau lebih dikit doang gitu ya. Nah, setelah kita upgrade jadi dual channel, semua bisa naik di atas 30 fps. Tapi sayangnya memang yang untuk Ryzen ya itu 30 aja gitu ya, nggak kencang-kencang banget gitu. Sementara kita bisa lihat untuk yang pakai Intel itu bisa lompat banget, terutama Triton 300 itu lompatnya jauh banget ya, fps ya, bisa naik hampir 2 kali lipat. Jadi kira-kira seperti itu performance gamingnya ya. Ada yang udah mulai tertarik? Ya kalau kalian tertarik, ini semua laptop gaming ini bisa kalian dapatkan di Shopee tentunya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke apa enaknya? Content creator ya, content creation. Ya memang kita belum lama mulai ngetes Adobe Premiere di sini, tapi kita bisa kasih lihat beberapa hasil tesnya di sini. Nah, hal yang menarik kalau kalian menggunakan Adobe Premiere ya, kalau kalian ngedit pakai Adobe Premiere, which is yang paling banyak dipakai sekarang itu ya. Nah, software yang satu ini cenderung akan bisa mengoptimalkan lebih hebat kalau kalian menggunakan perpaduan antara Intel dengan Nvidia. Ya, dan akan lebih hebat lagi kalau di Intelnya integrated graphics-nya masih hidup. Jadi integrated graphics-nya hidup itu bisa dipakai. Yes, benar, itu dipakai. Pada saat exporting, yang dipakai adalah CPU, integrated graphics-nya Intel, dan GPU Nvidia. Ya, jadi by default itu langsung akan hidup. Ya, kita lihat hasil tesnya. Untuk ini semua hasil tes kita langsung hasil tes maksimum, performance maksimum dengan pengecualian di MSI Alpha karena kita mau lihat performance-nya. Untuk yang pakai CUDA dan pakai integrated graphics itu dihidupkan semuanya, kita bisa lihat ngerender sebuah video yang 4K 60 2 menit 7 detik yang seperti biasa kita lakukan itu butuh waktu untuk GF63 itu sekitar 6 menit 27 detik. Triton 300 juga 6 menit 24 detik. Sementara Triton 300 kalau kita rubah jadi dari single channel ke dual channel itu jadi lebih kencang di 3 menit 26 detik. Sebuah indikator lagi bahwa pasang dual channel, jangan jalan di single channel. Sisihkan dana untuk jadi dual channel gitu ya. Tapi kalau toh kalian emang masih belum punya dana dulu nih, mau udah pas-pasan nih ya. Ya setidaknya kalau kalian butuh untuk content creation kayaknya untuk pakai Ryzen agak kurang pas. Kalian bisa lihat dari contoh di MSI Alpha Alpha 15 kita bisa lihat cukup lambat untuk menjalankan Premiere di sini. Sayangnya di situ. Kemudian bahkan dengan OpenCL dihidupkan dan menggunakan Radeonnya juga tidak terlalu banyak membantu. Ya memang lebih cepat jatuhnya, tapi tidak banyak bantu untuk bisa menyamai dengan solusi Intel plus Nvidia. Sayangnya memang kita nggak punya hasil tes untuk Ryzen plus Nvidia, tapi dari beberapa pengujian sederhana yang kita lakukan memang belum terdokumentasi, jadi kita nggak pasang di sini. Performanya masih belum bisa menyamai dari yang perpaduan Intel plus integrated graphics Intel plus GPU Nvidia. Ya karena emang 3 item yang bekerja gitu ya. Oke, performa baterai ini kalian bisa baca sih sebetulnya, bisa nonton aja sih, bisa lihat detail performa baterainya gitu ya. Pengujian kita selalu brightness 50%, volume 25%, dan kita bisa selalu lihat bahwa yang layar 144 Hz itu cenderung akan lebih boros, 120 juga akan begitu. Sayangnya kita emang nggak ngetes yang 120 Hz untuk Asus TUF Gaming FX 505DD.
Jadi lagi-lagi kalian bisa lihat di sini bahwa 60 Hz akan sangat membantu sekali kalau kalian butuh performa di jalan ya. Kalau kalian adalah road warrior ya jadinya kalian akan butuh itu 60 Hz. Jadi bahkan bukan 144 Hz. Kalau kalian butuh gaming dan memang cenderung laptopnya akan dipakai stasioner, ya ambil 144 Hz atau 120 Hz. Jadi kalian bisa main gaming dengan lancar, terutama kalau kalian player e-sport untuk misalnya CS:GO, apalagi gitu ya. Oke, untuk charging time ini menarik, juaranya di sini adalah Legion G540 karena dia punya rapid charge ya, dia hanya butuh 1 jam 15 menit untuk mengisi penuh kalau rapid charge-nya dihidupkan. Tanpa itu rata-rata sih sekitar 2 jam, kecuali MSI GF63 Tin yang hampir 3 jam pengisian baterainya. Nah, untuk suhu kerja ini juga menarik, beberapa laptop tuh kita uji pakai Cinebench R15 dan Firestrike Stress Test yang kita loop, sisanya diuji dengan menggunakan game. Ini memang masih belum ada konsistensi di awal-awal pengujian kita di tahun kemarin gitu ya. Tapi kita bisa lihat lah suhunya kurang lebih seperti apa. Suhu tertinggi itu emang dicapai sama Predator Triton 300 yang menggunakan i5 9300H di 87 derajat. 87 itu nggak tinggi sebetulnya. Tapi ya ini yang tertinggi gitu ya. Lalu meskipun suhu CPU tinggi, Predator Triton 300 ini di stress test dipakai Firestrike itu suhu GPU-nya cuma 53 derajat. Adem banget gitu GPU-nya. Jadi nggak ada yang perlu takutkan di sini. Suhu tertinggi GPU itu dicapai oleh MSI GF63 9RCX yang pakai 1050 Ti, itu nyampe 93 derajat. Jadi bisa dipikirkan ini GPU-nya yang bisa tinggi suhunya. Kalau kalian pakai buat gaming, GPU tinggi suhunya ini emang akan bisa bikin drop frame rate karena dia akan ngalah sedikit. Tapi kalau kalian pakai buat content creation, harusnya load GPU-nya nggak terjadi pada saat kalian ngedit. Pada saat ekspor mungkin terjadi, tapi clock yang rendah itu tidak akan segitu berpengaruhnya pada saat kalian ngekspor video. Ada pengaruhnya, tapi nggak hebat pengaruhnya, karena jumlah CUDA cores itu lebih penting pada saat ngekspor video ketimbang clocknya, ketimbang gigahertznya ya. Jadi rata-rata suhu CPU dalam laptop gaming ini sekitar 70-80 derajat, sementara untuk GPU itu rata-rata sekitar 60-70 derajat Celcius. Jadi kita sudah lihat gaming, content creation, dan kemampuan baterainya juga ya, daya tahan baterai, kemampuan charging. Kalau kalian tertarik, tentunya kalian bisa cari laptop-laptop ini di Shopee tentunya. Nah, kesimpulan, jadi gimana cara milih laptop gaming yang murah? Tentukan dulu kalian butuhnya buat apa. Pure gaming as e-sports gitu karena butuh 120-144 Hz gitu, atau mau tampil jadi gamer gitu dengan penampilan yang gaming banget, atau kalian sebetulnya butuh content creation juga. Kalau kalian butuh content creation juga sementara gamingnya itu kurang begitu penting gitu ya, nggak butuh 144 Hz banget ya, nggak masalah sebetulnya. Kalian bisa menikmati baterai life yang lebih panjang dengan 60 Hz di layar. Kemudian balik lagi kalau kita bicara soal prosesor segala macam, iya memang kalau untuk gaming dan content creation, Ryzen memang belum bisa melawan apa yang ditawarkan oleh Intel dari sisi kalau Ryzen 3000 dan Intel sisi 9 Gen gitu ya. Emang bukan pesaing di sini. Kelihatan banget dari performance-nya ini bukan pesaing. Tapi tentunya budget akan jadi penting banget. Kalau memang budget sangat-sangat limited ya bisa jadi Ryzen akan sangat menarik. Tapi di sini saya akan bilang kalau Ryzen saya akan sangat tertarik sekali kalau yang harganya 9 jutaan, bukan yang di harga belasan juta. Kenapa? Karena di belasan juta kita punya opsi ada i5 di situ, ada i7 juga bahkan di situ ya. Ya kalau kalian berpikir investasi lebih ke depan, jangka panjangnya lebih penting ya mungkin di performance yang lebih tinggi akan lebih baik tentunya. Nah, kalau kalian mau belanja dari rumah nih ya, karena sekarang kan semua stay di rumah aja ya, untuk work from home, gak ada kebutuhan elektronik mungkin gitu ya, itu di Shopee aja gitu ya, dari smartphone, aksesoris, kebutuhan komputer gitu ya, untuk WFH kalian, elektronik rumah dan dapur, sampai aksesoris gaming, itu semuanya ada dan lebih murah di Shopee. Karena di Shopee itu bisa dapat gratis ongkir ekstra potongan sampai dengan Rp50.000 dan voucher cashback spesial untuk produk elektronik. Langsung aja cek page elektronik murah di Shopee sekarang. Jadi tentukan
beban kerja kalian seperti apa, software yang kalian pakai seperti apa gitu ya. Jadi agak susah kalau bilang, "Saya cari laptop gaming." Kenapa? Dikasih tahu buat gaming, terus tiba-tiba ntar jawabnya dijawab lagi, "Iya, soalnya saya butuh buat, buat coding," katanya. Lah, buat coding beda lagi gitu kan. Ternyata codingnya butuh performance tinggi atau dia mau coding dengan performance yang tinggi. Tapi begitu tanya lagi codingnya apa, codingnya cuma hello world. Ya susah dong, itu enteng banget gitu kan. Jadi tentukan bener-bener software yang kalian mau pakai itu apa, dilihat. Kita hanya bisa mencakup sekarang untuk content creation gitu dan gaming, itu dua mungkin yang paling paling gede sekarang dicarinya gitu ya. Nah, yang dua ini bisa menggambarkan kira-kira seperti apa performanya. Dan kalau kalian melihat performa mentah ya dari Cinebench dan Firestrike, itu tidak selalu menggambarkan kejadiannya pada saat masuk ke aplikasi atau ke gamenya, karena hal yang terjadi pada software itu beda lagi ya, yang dibutuhkan oleh software beda lagi, yang dipakai untuk performance mereka beda lagi. Dan kedua software Cinebench dan Firestrike, terutama Firestrike ini ya, ini hanya ngecek core doang di Cinebench dan hanya GPU doang di Firestrike. Efek dari RAM, dual channel, single channel, cache memory, SSD nggak kelihatan di situ. Ya, jadi perhatikan sekali bahwa aplikasi-aplikasi itu penting banget diperhatikan performanya sejauh mana di laptop-laptop gaming ini. Dan semoga dengan sudah dijelaskannya kepada kalian bagaimana cara membaca video kami, kalian bisa coba sendiri membandingkan dengan apa yang sudah kami buat di sini, dan kalian bisa coba bandingkan ke depannya lagi. Perhatikan bahwa tidak semua laptop ya ini mungkin pas buat kalian, mungkin ada lagi yang lain. Saya nggak tahu, mungkin ada lagi tambahan-tambahan laptop. Tadi udah ada varian-variannya lagi, ada yang menarik juga. Kalian bisa lihat kira-kira performanya akan seperti apa dengan membandingkan ke sini. Tentunya pengecualian-pengecualian itu harus dilihat. Kayak contoh tadi L340 pengecualian di situ. Harus cek reviewnya lagi ya. Oke, jadi semoga video ini bisa membantu kalian dalam memilih laptop gaming yang terbaik, dan ingat, pelajari untuk bisa memilih yang terbaik. Tidak harus yang 10 ini, bisa juga pilih yang lain. Saya Dedi Irfan, Cekat Review TV.